Hai Gen Ki Hajar yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabar Gen Ki Hajar semuanya? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Perkenalkan, aku Semi dan rekan aku Bianca. Kita berdua hari ini senang banget untuk menjadi pemandu acara atau MC di acara yang sangat luar biasa ini. Wah, Gen Ki Hajar yang sudah hadir di sini pastinya sudah penasaran dan juga sudah siap. Kira-kira hari ini bakal seseru apa? Tapi sebelumnya, Kak Semi ingetin lagi nih, untuk Gen Ki Hajar bisa mencoba login dari sekarang. Karena harapannya saat mengerjakan soal nanti tidak mengalami yang namanya kendala, Bianca. Yap, bener banget Kak Semi. Dan jika Gen Ki Hajar mengalami kendala, dapat melaporkan kendalanya di s.id/Pusat Bantuan Ki Hajar. Nah, sekarang Gen Ki Hajar siap untuk pelaksanaan Ki Hajar STEM 2023 tahap intermediate. Ki Hajar STEM ini merupakan wadah eksplorasi untuk peserta didik di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang mengasah mereka untuk berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi, dan berkomunikasi dalam mengembangkan proyek berbasis STEM dalam mendukung penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, Bi, kira-kira peserta untuk hari ini siapa saja sih? Nah, Kak Semi, peserta Ki Hajar STEM itu adalah teman-teman kita yang berasal dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK di 38 provinsi dan sekolah Indonesia luar negeri. Dan yang pasti persyaratannya mereka harus memiliki akun belajar.id, Kak. Wah, benar sekali Bianca. Tapi berhubung kita ngomongin tentang acara yang sangat luar biasa ini, ternyata ada tahapannya loh, Bi. Apa Pengen itu, tahu Kak? nggak? Pengen dong. Pengen kan? Jadi ternyata ada tahapan yang dilalui oleh Gen Ki Hajar ini. Nah, pelaksanaannya kali ini adalah tahapan yang kedua STEM 2023, Bi. Jadi yaitu tahapan intermediate, di mana setiap tim nantinya akan mengerjakan 20 butir soal dalam waktu 90 menit. Dan nantinya, Bi, karena akan ada 5 tim yang terbaik dari setiap jenjang di setiap provinsi akan masuk ke tahap advance. Nah, setelah itu baru deh dibikin dak-dikduk untuk menuju tahap akhir yaitu tahap final. Oh gitu, oke. Nah, jadi Bianca, sekarang kita akan menyapa terlebih dahulu nih peserta yang sudah bergabung di ruang Zoom ataupun di live YouTube dan siap untuk melaksanakan Ki Hajar STEM 2023 tahap intermediate. Oke Kak, kalau begitu kita bisa sapa-sapa dulu Yuk. nih peserta dari jenjang SD. Wow, halo semuanya. Teman-teman, semoga dalam Wah, keadaan sehat ya. antusiasme banget ya Kak ya. Betul. Wow, ini rame banget nih yang jenjang SD. Sekarang kita lanjut ke jenjang apa nih Kak? Kita akan langsung menyapa ke teman-teman jenjang SMP. Mana nih tangannya? Halo. Semuanya. Ini teman-teman sebaya aku nih. Oh ya Kak? Iya dong. Oh gitu, kirain Bianca kuliah. Enggak dong. Enggak ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi ke jenjang SMA. Ini nih kakak-kakakku Halo nih. Halo teman-teman Kak. SMA. Halo Semoga dalam keadaan semuanya. sehat ya. Amin. Habis SMA siapa lagi, Bi? Sekarang kita lanjut ke jenjang SMK. Wah, ini dia nih. Halo. Udah siap belum buat tahap intermediate? Pastinya Wah, sudah siap dong, sudah Bi. siap. Oke, kalau begitu. Nah, Kak Semi, sekarang kita mau ngobrol dulu nih dengan perwakilan di tiap jenjang buat cari tahu bagaimana persiapan Gen Ki Hajar untuk tahap STEM intermediate ini. Wah, kalau gitu Kak Semi juga mau dong ngobrol-ngobrol sama mereka, Kalau Bi. begitu, mari kita langsung aja sapa-sapa nih, Kak. Nah, halo, apa kabar Gen Ki Hajar? Ya. Ya. Begitu, pertama-tama kita ngobrol dulu nih dengan perwakilan jenjang sekolah dasar dan juga SMP. Selamat siang. Kalau begitu, untuk perwakilan jenjang sekolah dasar, boleh dong perkenalkan diri kamu dulu. Hai Gen Ki Hajar, kami dari SDBPI Bandung. Perkenalkan, nama saya Rita Syakila Putri. Halo, nama saya Felicia Trevardiono. Halo, nama saya Akila Zadia Kamil.
Oke, kalau begitu, bagaimana nih persiapan kamu untuk tahap intermediate? Biasanya kita mengerjakan latihan soalnya di rumah melalui Zoom atau Meet. Atau biasanya kita melakukan latihan di sekolah dengan bantuan para guru. Terkadang kami juga membaca lagi materinya di rumah masing-masing. Terima kasih. Terima kasih untuk perwakilan dari jenjang sekolah dasar. Dan sekarang kita lanjut lagi ke jenjang SMP. Nah, halo semuanya. Apa bisa mendengar suara saya? Halo. Halo. Oke, mungkin Kak Semi punya pertanyaan ini. Oke, buat sebelum jenjang pertanyaan SMP. untuk teman-teman dari SMP, Kak Semi pengen kenalan terlebih dahulu dong dengan siapa saja di situ, boleh kenalan? Halo Genki Hajar, nama saya Kopernada Taufik Suwardi bersama dengan tim saya Izatul Husna, dan saya Aulia Fatimah Hidayat. Kami adalah siswi kelas 9 dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri, Jeddah, Arab Saudi. Luar biasa ya, Bi ya. Luar Tapi biasa. pertanyaan pertama, bukan pertanyaan pertama sih, lebih tepatnya pertanyaan untuk kalian bertiga. Siapa yang akan mewakili, gimana persiapan kalian untuk menghadapi tahap intermediate ini? Oke, tentu aja kami telah mempersiapkan diri dengan matang dan semaksimal mungkin untuk menghadapi lomba Ki Hajar STEM ini dong. Kami melakukan persiapan untuk tahapan intermediate selama 2 minggu penuh. Dalam proses persiapan, kami mengandalkan latihan yang telah disiapkan sebagai sumber materi utama. Kami mengerjakan soal-soal latihan, berlatih dalam menyelesaikan masalah, dan juga mengasah kemampuan kami dalam bidang STEM yang menjadi fokus dalam lomba. Selain itu, kami juga mengambil manfaat dari tips and trik yang telah diberikan oleh tim Ki Hajar STEM sebelumnya. Tips dan trik ini membantu kami memahami strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan dalam lomba. Kami sangat memahami betapa pentingnya persiapan yang baik dalam mencapai hasil yang terbaik. Itu saja sih persiapan dari tim kami. Terima kasih. Sama-sama. sama-sama. Wow. Bi, kalau Wow. ngomongin tentang persiapan, ternyata persiapannya banyak ya mereka ya. Bener banget dong, karena ini memang Ki Hajar STEM ini adalah perlombaan yang besar ya. Betul. Dari semua provinsi. Hmm. Bener banget. Nah, apalagi persiapannya ini juga harus mateng banget ya. Kayak kan, yang ya, Kak? tadi kakak-kakak katakan kan, ada yang 2 minggu mereka mempersiapkan untuk Bener acara yang banget. sangat luar biasa ini. Wow, apalagi kalau misalnya tadi teman-teman dari SD juga mengatakan kalau latihan by online, Bener terus banget. kemudian dari Zoom juga, dan Bener. luar biasanya mereka hari ini tetap prima. Benar banget. Kalau begitu kita lanjut ngobrol lagi nih dengan perwakilan lainnya, yaitu dari SMA dan juga SMK. Oke, kalau begitu mana nih SMA? Halo, apa kabar? Halo teman-teman dari SMA. Dari SMA. Dari SMA. Halo. Perwakilan untuk jenjang SMA. Boleh nggak kenalan dulu nih sama kita berdua di sini Bener biar nggak banget. tegang-tegang banget ya Iya Bianca dong, ya? santai aja. Iya dong. Nah, Coba. boleh nggak kenalan satu persatu kira-kira dari perwakilan SMA siapa saja yang akan melaksanakan Tahap acara intermediate. tahap intermediate ini, Bi? Mm-mm. Halo Genki Hajar, kami dari SMA Negeri 66 Jakarta, nama aku Alisha Felanini. Halo, aku Kifarda. Halo, aku Anissa Fatia Hanif. Oke, nah sekarang untuk perwakilan SMA nih, persiapan apa saja sih yang sudah kalian lakukan untuk tahap intermediate? Persiapan sendiri, kita itu seminggu sebelum ujian STEM, itu ada pengarahan dari guru-guru pembimbing kita, jadi kita bisa menanyakan materi apapun terkait STEM ke guru pembimbing kita. Kemudian dari kami sendiri, kita juga membagi materi di bidangnya masing-masing sehingga meningkatkan peluang untuk lolos ke tahap selanjutnya. Kita juga latihan tidak hanya sekali di akun website Ki Hajar STEM di Ayo Berlatih. Oke, dan selain dari segi materi ya, kita juga mempersiapkan mental dan fisik kita sebelum menjelang lomba, ya kita makan dengan cukup dan juga istirahat dengan cukup.
Nah, kira-kira itu aja persiapan dari SMA Negeri 66 Jakarta. Baik. Terima kasih banyak untuk perwakilan jenjang SMA. Dan selanjutnya untuk perwakilan jenjang SMK nih. Halo, apa kabar? Baik. Oke, kalau begitu Kak Semi, ada pertanyaan untuk jenjang SMK. Sebelumnya Kak Semi pengen kenalan dulu Oh, dong iya, sama benar kalian banget, ya benar kan. banget. Yang tadi udah mengeluarkan vibes yang positif banget. Satu persatu boleh kenalan sama kita di sini nggak? Boleh. Halo Gen Ki Hajar semua, saya Norma Fitrianingsih. Saya Muhammad Ilham Ridho. Dan saya Muhammad Ikhwan Syarif. Kami dari SMKN 1 Kasongan. Oke, kalau kami dari tadi ya, Bi. Iya, kami dari tadi di sini. Nah, pengen nanya juga nih sama teman-teman dari perwakilan SMK, kira-kira seperti yang tadi pertanyaan teman-teman lainnya, kira-kira persiapan apa saja yang sudah kalian lakukan untuk menghadapi tes tahap intermediate ini? Kami banyak sih, dimulai dari mengerjakan soal dari internet ataupun dari latihan-latihan yang diberikan oleh guru pendamping kami. Terus juga kami ada latihan juga dari aplikasi Ayo Berlatih. Juga sudah membagi role kita masing-masing. Di sini juga untuk Norma dia mengerjakan di bagian soal matematika fisika. Kalau saya sendiri lebih ke biografi, dan Ikhwan, kamu di PS bagian biografi. Dan dia di bagian biografi. Terus kami juga tentu saja sudah mengasah mental kami, tentu saja mental juara ya, karena kita pengen juga lolos ke tahap berikutnya dan bisa jadi juara dari acara ini. Itu aja sih Kak dari kami. Oke, baik. Terima kasih untuk perwakilan dari jenjang SMK. Good luck teman-teman yang akan mengikuti acara hari ini, terutama untuk tahap intermediate ya. Iya, benar banget. Oke, itulah tadi perwakilan dari seluruh jenjang ya Kak Semi Yes. ya. Dari SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Jadi buat semuanya ingat harus tetap mempersiapkan diri kalian untuk tahap-tahap selanjutnya nih. Kalau begitu selanjutnya apa nih Kak? Selanjutnya nih, Gen Ki Hajar semuanya, kita akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu dari Kepala Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikbudristek, yaitu Bapak Wibowo Mukti. Ya, untuk itu kami mengundang Bapak Wibowo Mukti untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Wibowo Mukti, kami persilakan. Terima kasih Bianca dan Semi. Halo adik-adik Gen Ki Hajar serta Bapak Ibu guru pendamping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat kepada 4.408 tim Gen Ki Hajar yang telah lolos ke Ki Hajar STEM 2023 tahap intermediate. 4.408 tim Gen Ki Hajar ini terdiri dari 1.154 tim jenjang SD, 1.424 tim jenjang SMP, 1.254 tim jenjang SMA, dan 576 tim jenjang SMK. Saat ini pastinya kalian sudah siap untuk melaksanakan Ki Hajar STEM tahap intermediate. Kerjakan semua soal dengan baik dan jujur. Semoga Gen Ki Hajar berhasil menjadi 5 tim terbaik dari setiap jenjang dan setiap provinsi untuk melanjutkan perjuangan di level advance. Sekali lagi, saya ucapkan selamat melaksanakan Ki Hajar STEM tahap intermediate. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Wibowo Mukti atas sambutan yang sangat luar biasanya. Ya, dan juga terima kasih untuk dukungan semangat untuk Gen Ki Hajar yang akan melaksanakan mengerjakan soal tahap intermediate. Nah, Bianca, sekarang kita akan memberikan informasi yang spesial juga nih untuk Gen Ki Hajar. Jadi setelah di awal tadi sudah ada kan tahapan basic. Nah, sekarang kita akan ngasih tahu kira-kira siapa saja sih yang sudah lolos ke tahapan intermediate kali ini. Oke, Kak Semi. Untuk itu langsung saja kita saksikan video informasi berikut ini.
Nah, itu dia informasi peserta yang ternyata sudah lolos ke tahap intermediate. Nah, Bianca, seneng nggak lihatnya? Senang dong Senang Kak kan pastinya tentunya. ya. Untuk menambah semangat kita berdua dan juga teman-teman yang lagi deg-degan hari ini, gimana kalau kita saksikan acara atau seni yang sangat luar biasa juga? Wah, apa itu Kak? Wah, ini ada yang keren juga, nggak kalah sama Gen Ki Hajar nih. Jadi, kita akan saksikan persembahan tari yang masuk ke kategori karya terbaik. Wow. FLS 2N dari SD Negeri 38 Hulon Tahalangi, Gorontalo, Bianca. Yap, tarian ini berjudul Wala Obajo, yang artinya kami anak laut, yang menceritakan tentang kami anak bajo, dikenal dengan anak laut yang handal. Kami hidup di atas, di bawah hamparan perairan. Mengapung dan menyelam adalah aktivitas kami sehari-hari. Kami anak bajo yang akan menjaga lautan yang menjadi tempat tinggal kami. Wah, keren banget Bianca. Untuk itu langsung saja yuk, nggak perlu lama-lama, kita saksikan persembahan spesial tari tradisional berikut ini. Let's go.
Waalaikumsalam. Ih, assalamualaikum. Mau induk boy itu ah. Wah, bagus banget ya Kak Semi tariannya. Bikin aku terpukau. Waduh, memang keren penampilan dari penari-penari yang berbakat tadi, pastinya bakal bikin tambah semangat juga kan, Bi? Bener banget Kak, tambah membara semangatnya. Waduh, tapi kalau ngomongin membara nih, kita berdua akan berbincang dengan seseorang yang sudah membara juga semangatnya, Bi. Wow. Kira-kira siapa ya? Nah, kita akan berbincang mengenai atau membahas tentang bagaimana memilih dan juga membuat proyek sistem berbasis STEM dan 4C. Dan sudah bergabung bersama kita Bapak Wahyu selaku Kepala Program Studi Biologi Fakultas Pendidikan MIPA Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat siang Pak selamat Wahyu. siang Pak Wahyu. Apa kabar? Siang, Sami, Bianca. Baik, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik ya Pak ya. Pak, hari ini kita akan ngebahas tentang proyek STEM Pak. Kalau boleh dikasih tahu kira-kira apa sih Pak itu proyek STEM Pak? Baik, jadi sebetulnya proyek STEM itu adalah satu kegiatan ya, kegiatan aktivitas di mana di dalam kegiatan proyek itu adalah kegiatan untuk memecahkan suatu permasalahan yang berada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ciri khas dari proyek STEM itu adalah ada penggabungan unsur-unsur dari sains, teknologi, engineering, dan matematik. Begitu, Bianca dan Sami. Gimana? Oke, kalau begitu jadi dalam proyek STEM itu harus ada sains, teknologi, engineering, dan matematika. Boleh, itu maksudnya gimana itu Pak? Baik, jadi dalam proyek itu, jadi kan ini merupakan pendekatan multidisiplin ya, ada unsur-unsur sains. Jadi dalam proyeknya itu sendiri harus mengembangkan metode ilmiah. Jadi di sana dalam pengembangan memecahkan permasalahan itu harus dilakukan secara sistematik menggunakan metode ilmiah, dan selain itu juga di dalam proyek itu juga ada proses observasi, mengamati fenomena alam atau mengamati perilaku sosial. Jadi itu unsur sainsnya. Nah, kemudian ada unsur teknologi. Nah, teknologi itu biasanya merupakan inovasi. Inovasinya bisa berupa produk, bisa berupa prosedur yang baru ataupun modifikasi yang sifatnya untuk memecahkan suatu permasalahan yang diangkat di kehidupan sehari-hari itu. Kemudian ada engineering. Nah, engineering ini ada hubungannya dengan bagaimana merancang, mendesain, kemudian melakukan menerjemahkan ide itu ke dalam proses pengembangan solusi. Nah, di situlah ada engineering. Jadi aktivitasnya ada proses perancangan, dan di M-nya adalah matematik. Matematik itu adalah suatu bahasa. Bagaimana menghubungkan antara sains, teknologi, dan engineering ini bisa berupa aktivitas apa? Bisa berupa aktivitas pengukuran, bisa berupa aktivitas kalkulasi, dalam rangka membantu untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan kita sehari-hari itu. Begitu. Oh, jadi begitu ya Pak Wahyu ya. Nah, tapi nih Pak, kalau nggak salah, proyek STEM itu kan juga merupakan pendekatan pembelajaran yang mendorong meningkatkan kompetensi abad 21 Pak. Bisa dijelaskan nggak Pak ini seperti apa, biar teman-teman Gen Ki Hajar itu dapat mengerti lebih jelas Pak? Ya, betul sekali. Jadi, proyek STEM ini juga memang diharapkan bisa mengeksplorasi, bisa mendorong Gen Ki Hajar itu untuk meningkatkan kemampuan abad 21 atau abad untuk kompetensi untuk menghadapi era global. Yaitu 4C itu adalah critical thinking, kemudian berpikir kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Begitu. Oke, jadi begitu tuh Gen Ki Hajar. Itulah dia penjelasan dari 4C. Nah, Bapak
Wahyu, jadi semakin paham mengenai STEM ini, sekarang boleh dikasih tahu nggak untuk adik-adik Gen Ki Hajar mengenai tips and trik dalam pembuatan video project berbasis STEM? Baik, jadi buat Gen Ki Hajar yang nanti akan membuat project Ki Hajar STEM, nah yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah temanya. Dari adik untuk Proyek Ki Hajar STEM ini ada 4 tema ya, jadi ada tema mengenai energi dan jejak karbon, kemudian ada penanggulangan bencana alam, ada mengenai ketahanan pangan dan gizi, dan kemudian ada mobilitas. Jadi tema-tema itulah yang menjadi fokus dari pengembangan proyek dari Ki Hajar STEM. Nah nanti setelah tema itu, maka coba dicari topik yang berhubungan dengan tema itu yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi topiknya ada permasalahan yang diangkat itu adalah topik yang berhubungan dengan tema tadi, gitu ya. Dan tentunya harus sesuai dengan kehidupan sehari-hari itu. Dan kemudian yang perlu dilakukan adalah proses perancangan proyeknya. Proses perancangan proyek itu mulai dari awal sampai akhir. Pertama harus dibuat secara sistematik tahapannya ya. Kemudian coba memunculkan unsur-unsur STEM, science. Jadi bagaimana metode ilmiah itu dikembangkan dalam pengerjaan proyek, bagaimana proses observasi dilakukan, ya. Kemudian ada teknologi. Kalau teknologi itu berarti apakah proyek itu nanti mengembangkan suatu produk atau prosedur yang baru. Kemudian ada engineering-nya. Engineering-nya itu tentunya harus ditunjukkan dengan proses perancangannya seperti apa untuk mencari solusi dari permasalahan yang diangkat. Dan kemudian matematiknya itu, matematik tadi aktivitasnya seperti apa, apakah ada perhitungan, ada pengukuran, ada kalkulasi, dan lain-lain itu. Jadi coba dimunculkan dalam proyek itu adalah unsur-unsur tersebut. Kemudian yang kedua, tadi 4C itu, karena diharapkan melalui proyek Ki Hajar STEM itu muncul 4C, yaitu creative thinking. Jadi creative thinking itu adalah kemampuan untuk mengembangkan ide atau mencari strategi memecahkan permasalahan atau mencari solusi-solusi yang ingin dikembangkan dari masalah yang diangkat oleh adik-adik itu. Nah, ditunjukkan tuh kreativitasnya, mencari idenya seperti apa, strateginya seperti apa setelah adik-adik tentunya mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian yang kedua, berpikir kritis. Nah, adik-adik ini perlu ditunjukkan juga tuh dalam proyeknya bahwa nanti adik-adik ketika mencari solusi itu, adik-adik menunjukkan ada proses evaluasi, ada proses analisis, ada proses interpretasi data yang dikumpulkan. Jadi adik-adik kan nanti mencari informasi tuh mengenai solusi yang akan dikembangkan. Nah, nanti diinterpretasi datanya, dianalisis, dievaluasi. Kemudian nanti informasi hasil dari evaluasi itulah yang menjadi bahan bagi adik-adik untuk menentukan solusi yang terbaik. Jadi ditunjukkan berpikir kritis itu dengan mendapatkan suatu keputusan untuk memilih solusi yang terbaik secara objektif dan mendapatkan dari informasi yang adik-adik dapatkan. Tentunya juga harus mengembangkan yang 2C lagi, yaitu kolaborasi dan komunikasi. Komunikasi itu artinya adik-adik harus dalam proyeknya itu, dalam videonya itu mungkin harus perlu menunjukkan bagaimana cara mengkomunikasikan ide dan solusi yang adik-adik kembangkan supaya jelas dan mudah dipahami oleh pemirsa. Dan kemudian yang terakhir adalah kolaborasi, kerjasama, bagaimana kerja timnya seperti apa, bagaimana kolaborasi dengan guru, dengan praktisi mungkin jika diperlukan untuk mencari solusi dari permasalahan yang diangkat dalam proyek Ki Hajar STEM itu. Begitu, Dek Sami dan Dek Bianca. Baik, terima kasih banyak Pak Wahyu. Oke. Semoga teman-teman Ki Hajar dapat pencerahan untuk membuat proyek STEM-nya ya. Dan sekali lagi terima kasih Pak Wahyu dari apa yang sudah dijelaskan. Semoga kita juga menjadi anak muda yang bisa berpengaruh, anak muda yang bisa menginspirasi. Dan pastinya jadi anak muda itu jangan baperan, tapi jadi anak muda harus berperan. Wow. Oke, kalau begitu kepada Pak Wahyu kami persilakan tetap bergabung untuk segmen berikutnya. Ya, sampai jumpa Pak Wahyu.
Terima kasih banyak. Oke. Nah, Bianca, sekarang Kak Semi mau info juga nih. Kalau Ki Hajar STEM ini juga punya beberapa yang namanya tahapan. Dan pastinya bagaimana cara mengikutinya? Nah, betul banget Kak Semi. Untuk itu, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Halo Gen Ki Hajar, selamat ya, kalian sudah lulus dari Ki Hajar STEM tahap PC. Nah, saatnya kalian menyiapkan diri untuk mengikuti pelaksanaan Ki Hajar STEM tahap Intermediate. Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Yuk kita simak tata caranya. Tim yang dapat mengikuti Ki Hajar STEM Intermediate adalah tim yang telah lulus dari Ki Hajar STEM tahap PC atau tim yang sudah mendapatkan surat keputusan dari panitia yang dapat dilihat di web atau aplikasi Ki Hajar STEM 2023. Tim mengikuti Ki Hajar STEM tahap Intermediate sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh panitia. Tim menyiapkan laptop atau PC atau smartphone dengan performa yang baik dan kecepatan internet yang stabil. Jika menggunakan mobile app, pastikan sudah diupdate ya. Guru pendamping boleh mendampingi jika ada kendala teknis, namun tidak boleh membantu tim mengerjakan soal. Peserta wajib bergabung di ruang Zoom dengan tautan yang sudah diinfokan pada pukul 12.45 WIB atau melalui YouTube Televisi Edukasi. Hanya 1.000 peserta pertama yang dapat bergabung melalui ruang Zoom. Yang tidak bisa bergabung di Zoom, silahkan menyimak melalui YouTube Televisi Edukasi. Peserta akan bersama-sama mengerjakan soal yang akan dipandu oleh presenter. Peserta boleh mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Pastikan kalian dalam keadaan sehat dan jangan lupa berdoa ya. Nah, jika kalian sudah siap, masuk ke laman Ki Hajar STEM di kihajar.kemdikbud.go.id atau mobile apps Ki Hajar STEM. Masukkan email tim dan password yang sudah didaftarkan. Lalu, klik login. Di halaman profil peserta, ada tampilan Intermediate Paket 1. Dan kamu akan dipandu oleh presenter untuk sama-sama klik tombol mulai. Kerjakan soal. Untuk jawaban yang sudah dipilih, klik tombol simpan dan lanjut. Dan nomor soal akan berwarna biru. Pilih tombol ragu-ragu jika tidak yakin dengan jawaban yang dipilih dan nomor soal akan berwarna kuning. Jawaban dari nomor soal warna kuning dengan status ragu-ragu akan tersimpan sebagai jawaban jika tidak sempat dikerjakan ulang. Jika sudah selesai mengerjakan semua soal, klik tombol selesai. Saat klik tombol selesai, jika masih ada jawaban yang ragu-ragu, maka akan muncul pemberitahuan untuk cek kembali jawaban ragu-ragu tersebut. Dan pastikan jawaban sudah disimpan, sehingga tidak ada lagi jawaban ragu-ragu yang berwarna kuning pada nomor soal. Jawaban masih bisa diubah selama durasi masih ada. Jika semua soal dan jawaban sudah selesai dicek, klik tombol selesai. Akan muncul konfirmasi apakah semua soal sudah selesai dicek. Jika sudah, klik tombol ya. Jika waktu habis dan soal belum selesai dikerjakan, maka sistem akan menutup secara otomatis dan jawaban yang telah dikerjakan akan tersimpan. Peserta boleh selesai lebih awal dan log out dari sistem dari waktu yang ditentukan jika merasa sudah terjawab semua. Jika listrik padam atau koneksi internet terputus dan durasi waktu mengerjakan soal masih ada, tidak usah khawatir, jawaban akan tersimpan secara otomatis. Peserta bisa login kembali ke sistem dan melanjutkan mengerjakan soal. Nah, Gen Ki Hajar, selamat mengerjakan soal-soal Ki Hajar STEM tahap Intermediate 2023. Nah, itu dia tata cara mengikuti Ki Hajar STEM. Gimana? Kalian sudah siap belum?
Nah, pastinya sebelum mengerjakan Ki Hajar STEM ini, kita mau infoin lagi nih Bianca. Siapa tahu teman-teman ada yang ngerasa kendala di dalam mengikuti acara ini, gimana Bianca caranya? Caranya kalian bisa melaporkannya di s.id/pusat bantuan Ki Hajar. Ya, jadi diingat-ingat ya guys, kalau misalnya kalian mengalami kendala langsung saja laporan di situ. Nah, dan juga bila kalian ada ragu saat menjawab, boleh kalian skip dan lanjut ke soal lainnya. Dan yang ragu akan diingatkan lagi untuk dikerjakan pada akhir. Dan juga Kak Semi, sebelum mengerjakan jangan lupa untuk berdoa. Itu yang paling penting, expert sekali nih Bianca ya. Iya dong, setiap kita mengerjakan sesuatu kita harus doa dulu. Setuju, agar hasilnya maksimal dan apa yang sudah kita siapkan jauh-jauh hari pastinya akan mendapatkan hasil yang membuat bukan cuma kita yang bangga ya Bi, Bener tapi banget. orang tua, teman-teman, guru semuanya ikut bangga. Benar banget. Jadi pokoknya kalian mengerjakannya fokus, jangan gugup, jangan takut menjawab. Kalau kalian belum berhasil itu tidak apa-apa. Karena masih banyak kesempatan lainnya. Karena Ki Hajar akan datang juga di saat-saat lainnya. Waduh, yang jelas pastinya diingetin lagi seperti yang tadi dikatakan sama teman-teman di awal, persiapannya sudah matang, ada yang 2 minggu Bi. Terus Iya. bukan cuma persiapan materi aja, Benar. ternyata teman-teman juga mempersiapkan fisik dan juga mental. Iya, benar. Mulai jam tidur yang tepat, terus Ya. pola makan yang bagus biar pada saat hari H itu nggak sakit, agar nanti juga hasilnya maksimal pastinya. Benar banget. Jadi jangan lupa untuk menjaga kesehatan para Gen Ki Hajar semua ya. Dan juga kalau misalnya kalian lanjut ke tahap final, jangan lupa 4C. Apa aja tadi Kak? Ada creativity, lalu ada critical thinking, communication, dan collaboration. Nah, 4 hal itu harus ada di project STEM kalian nanti. Ingat, itu 4 hal terpenting, oke? Betul sekali, dan menambahkan juga nih Pak Wahyu juga tadi mengatakan bahwa jadilah anak muda yang bisa berpengaruh untuk orang lain. Benar banget. Jadi anak muda yang bukan cuma duduk santai di rumah, Benar, Bi, benar. tapi jadi anak muda yang punya gagasan, inovasi, dan juga ide kreatif agar bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang lebih besar. Iya, karena kita juga akan menjadi penerus bangsa selanjutnya. Cakep. Jadi ke depannya kita harus membuat bangsa kita semakin sukses, bukan semakin ambruk ntar, oke? Oke. Jadi buat para Gen Ki Hajar semua, tetap semangat, tetap terus belajar, jangan putus asa. Jadi jangan cuma puas ada Gen Ki Hajar doang nih semangat, tapi setiap hari harus tetap semangat untuk mencari pengalaman baru. Pastinya. Nah, Bi, tapi kalau ngomongin masalah Gen Ki Hajar ini nih, Bianca, kalau misalnya Bianca dikasih kesempatan belajar juga di sini dan dikasih kesempatan untuk jadi bagian dari teman-teman yang sedang melaksanakan pertarungan yang sangat luar biasa ini, Iya. Bianca bakal ngelakuin apa? Kalau tadi kan ada yang istirahat cukup, terus kemudian makan makanan yang bagus biar nggak sakit. Nah, kalau Bianca gimana? Nah, kalau misalnya aku mengikuti Gen Ki Hajar ini, aku menjadi salah satu Gen Ki Hajar, tentunya aku akan terus berdoa, terus belajar, mencari ilmu-ilmu baru, terus mencari tahu tentang apa itu project STEM, apa itu hal-hal yang berkaitan dengan STEM, dan mencari inovasi-inovasi untuk project aku nanti. Jadi kalian semua yang mau mengikuti kayak tips-tips itu boleh banget diikutin. Jadi jangan lupa buat berdoa, karena ya berdoa itu paling penting ya Kak Semi. Betul sekali, Bi. Mungkin tadi ada yang kurang fokus, Iya. gitu kan? Terus dari tadi baru nih mendengarkan kita berdua di sini karena ada kendala. Sekali lagi diingetin, Bi, teman-teman yang merasa punya kendala bisa Bener. melapor kemana, Bi? Di s.id/pusat bantuan Ki Hajar. Ya, jadi buat kalian semua yang misalnya ada kendala dengan soalnya ataupun dengan formnya, boleh banget laporan di s.id/pusat bantuan Ki Hajar. Diingat-ingat, boleh kalian mau screenshot, boleh banget di screenshot kayak begitu. Oke? Cakep. Bukan mantun ya? Bukan dong. Karena sebentar lagi kita akan dagdikduk dagder. Acara yang dinanti-nanti bakal segera dimulai dan kita akan menghitung dari 100 atau berapa, Enggak Bi? dong, Enggak ya? dari 10. Dari 10 aja. Nah, tapi sebelumnya namanya Ki Hajar STEM ini kan benar-benar acara yang penuh dengan surprise. Bener gitu banget. kan. Sebelum teman-teman di rumah mengerjakan soal-soal yang buat kita sih gampang ya, Bi. Enggak Karena kita dong. nggak ngerjain. Kita mau Benar-benar. ngasih tahu dulu nih buat teman-teman, jangan sampai lupa. Yang pertama,
kalau misalnya teman-teman sebelum mengerjakan harus fokus, ya kan? Terus kalau bisa nih biar nggak dehidrasi, sediain air mineral, Bi. Iya benar banget, biar nanti pas ngerjain malah aus Iya benar. gitu loh. Yang paling penting berdoa dan minta restu sama orang tua. Benar banget. Ya. Karena doa orang tua itu yang paling bermukjizat ya. Masya Benar Allah. banget. Apapun yang doakan sama orang tua pasti akan terwujud. Amin. Apalagi amin. kalau doanya itu tulus dari hati. Jadi Setuju. makanya buat kalian semua jangan lupa minta restu orang tua agar nanti perjalanan kalian mengerjakan soal-soal dilancarkan. Amin. Dan jangan lupa minta doanya juga dengan guru-guru pendamping kalian agar nanti makin berkah pas ngerjain soal. Amin. Iya. Dan diingetin lagi kalau misalnya namanya pertandingan kadang ada yang menang, kadang ada yang belum beruntung gitu Bener kan. Kita berdua mengingatin kalau misalnya teman-teman nanti belum beruntung bukan berarti teman-teman ya gagal. Iya. Ya kan? Mungkin masih ada teman-teman di luar sana yang effort atau kerja kerasan lebih dari teman-teman ya, Bener Bi ya. banget. Siapa tahu mereka udah persiapan dari tahun sebelumnya. betul. Siapa tahu mereka udah mengikuti Ki Hajar STEM tahun lalu cuman gagal. Jadi ikut lagi tahun ini. Oke deh. Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai kalau begitu. Mulai apaan nih? Mulai countdown. Bener sekali. Untuk persiapan mengerjakan soal. Kalau Oke deh. begitu, Kita akan mari kita Oke, kita akan ingetin lagi maksudnya Ya, nih. ingetin lagi. Buat Aduh. teman-teman yang sekarang lagi mau siap-siap, alat tulisnya juga harus ya disiapin. kertas coret-coret. Oke deh, kalau begitu diingetin lagi teman-teman di rumah tetap standby, tetap fokus. Terus kalau bisa sekarang berdoa biar pada saat mengerjakan soal tidak terburu-buru. Benar banget. Oke, mari kalau begitu mari kita mulai Ki Hajar STEM tahap intermediate. Lima, empat, tiga, dua, satu. Yeay, selamat mengerjakan ya para Gen Ki Hajar semuanya. Ya. Sekali lagi kita berdua mau mengucapkan selamat mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan. Ingat jangan terburu-buru dan harus fokus. Ya, manfaatkan 90 menit ini dengan sebaik mungkin ya. Jangan sampai ada soal yang terlewat dan jangan lupa untuk berdoa. Oke, Gen Ki Hajar jangan sampai lupa juga saksikan kembali penayangan Ki Hajar STEM 2023 tahap intermediate di pukul 14:50 waktu Indonesia Barat untuk mengumumkan nih kira-kira siapakah peserta yang akan lolos ke tahap advance. Wow, kalau begitu sampai jumpa Gen Ki Hajar. Ki Hajar, kita harus belajar. Sampai jumpa. Bye-bye. Hai, ketemu lagi bersama Bianca dan Kak Semi di Ki Hajar STEM tahap intermediate 2023. Nah, Bianca, sekarang peserta sedang melaksanakan pengerjaan soal tahap intermediate nih. Gimana kalau misalnya kita intip sedikit demi sedikit, kira-kira gimana suasana seru peserta mengerjakan soal-soalnya? Oke, kalau begitu ayo kita lihat nih Kak. Nah, sudah terlihat tuh Bianca. Iya, wah ini pada serius-serius ya mukanya ya, tapi ada yang udah selesai juga nih. Wow, semangat semuanya yang masih ngerjain, ayo. Karena Ada yang sumringah karena sudah kelar, ada yang masih deg-degan. Wah, ternyata masih banyak nih yang belum dikerjain. Iya, ayo, yuk, bisa yuk. Karena dikit lagi kita mau countdown ya, guys. Nah, begitu juga nih untuk teman-teman yang sudah kelar mengerjakan, jangan sombong dulu. Iya. Jangan ngechat temennya, udah nih saya nih gitu kan. Pede. Diteliti lagi, siapa tahu ada beberapa nomor yang belum Ya, dikerjakan. benar banget. Jangan lupa dicek lagi lebih dalam. Siapa tahu masih ada yang jawabannya ternyata belum diisi atau ada yang salah. Seperti itu ya. Wow. Oke, terus dicek lagi kira-kira yang tadi pada saat pengerjaan ya Bi ya, kira-kira ragu ini jawabannya apa ya? Coba dicek terlebih dahulu, terus kemudian diteliti lagi jawabannya, tahu siapa ada yang typo, ya kan? Benar banget, benar.
Nah kalau Bianca nih jadi peserta, kira-kira kalau misalnya dikasih waktu 90 menit, apakah sudah cukup atau ngerasa kurang, Bi? Kalau 90 menit sih menurut aku udah cukup ya, karena apalagi kita ngerjainnya secara tim ya. Betul. Dengan teman-teman, jadi kita bisa menggabungkan teamwork, jadi kita saling berkolaborasi untuk mengerjakan soalnya. Betul sekali, sepertinya ada yang sudah, yes, alhamdulillah sudah finally gitu kan. benar 2 minggu pelajaran yang sudah kita pelajari akhirnya tuntas iya, sudah, dan tinggal mendapatkan hasil nanti yang akan diumumkan di akhir acara. Iya, jadi semuanya tetap stay di Zoom, karena setelah countdown akan ada pengumuman ya Kak ya. Yang bikin deg-degan. Iya, benar banget tentunya. Wow, ini masih ada yang belum selesai nih kayaknya nih. Ayo yuk, karena sedikit lagi kita akan segera countdown. Jadi buat semuanya, ayo pasti bisa kalian jawab semua soal-soalnya. Mumpung masih ada waktu ya, Bi ya. Kita Iya, informasikan. boleh yang udah mungkin di cross check ya Kak ya. Setuju. Di cross check Jangan siapa sampai tahu. terburu-buru juga, Bi. Benar banget. Iya. Oke, ayo semuanya semangat yuk. Dikit lagi yuk. Ini kita udah kayak mau jualan apa ya? Cek keranjang kuning guys. Oke, tapi enggak. Kali ini kita akan menyemangati teman-teman yang Benar sudah banget. mengerjakan. Yang belum kelar juga kita akan tetap semangatin karena masih ada Iya. waktu untuk mengerjakan soal pada kesempatan siang ini. Betul banget. Semangat 45. Weh, kayak kita dong nih merah putih. Asik. Merah putih dong. Oke, Karena ini kita cinta Indonesia. Oke, kalau kita perhatiin di layar nih Bi, sepertinya ada beberapa yang masih ngerasa tergesa-gesa mengerjakan. Waduh, ini Jangan masih... panik juga guys. Jangan panik. Daripada nanti udah dijawab semua tapi salah semua gimana tuh? Itu dia, makanya kita selalu ingetin untuk teman-teman yang ngerasa sudah kelar mengerjakan, jangan sampai lupa diteliti kembali agar pada saat nanti tim pengawas dan juga juri menilai semuanya benar-benar perfect. Iya benar banget. Dan jangan lupa habis mengerjakan doa. Memulai doa, sudah memulai juga doa. Waduh, ini udah ada kayak Mario Artuku Junior ya. Salam super. Oke, biar kita jadi seorang yang super juga, sekali lagi teman-teman jangan sampai lupa di cross check lagi dari nomor Benar 1 sampai dengan nomor terakhir. Siapa tahu ada yang ke skip tadi belum dikerjain, kita udah kelar nih. Tapi ternyata nomor 3 belum, nomor 7 belum. Makanya ya kan? Ini tinggal beberapa detik menuju countdown. Ayo let's go guys. Semangat. Oke, kalau begitu buat semuanya kita siap-siap untuk countdown nih Kak. Setuju banget. Jadi teman-teman yang lagi mengerjakan dimohon untuk bersiap-siap karena sesaat lagi kita akan menutup atau menghitung mundur countdown dari acara untuk hari ini. Oke, langsung saja kita mulai countdown penutupan tahap intermediate. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, kalau begitu tahap intermediate 2023 telah ditutup. Udah ada bel istirahat nih. Wah, sekarang udah lega ya semuanya. Sudah selesai mengerjakannya. Wih, ada yang joget-joget, ada yang happy-happy, gitu kan. finally. Merayakan kesuksesannya untuk mengerjakan soal-soal yang menurut mereka, waduh, tantangannya luar biasa ya, Bi. Setelah tadi deg-degan mengerjakan soal, setelah ini akan ada gregetan dan deg-degan menunggu pengumuman. Nah, baik pertanyaan yang susah, yang mudah, pastinya harus tetap semangat dan optimis untuk hasil yang optimis juga, hasil yang maksimal juga untuk teman-teman Gen Ki Hajar. Oke, kalau begitu bagaimana nih Gen Ki Hajar mengerjakan soal-soalnya untuk tahap intermediate? Cukup mudah, sulit, atau sulit sekali nih? Waduh, semoga sih mudah ya. Iya. Nggak ada yang susah karena terbukti dari tadi countdown dihitung sampai 0, semuanya merayakan kemenangan versi mereka masing-masing. Iya, benar. Tapi kita nggak pernah tahu siapa yang akan mendapatkan juaranya atau masuk ke tahap berikutnya. Betul banget. Nah, teman-teman Gen Ki Hajar, sekarang Kak Semi mau minta sesuatu nih, Bi. Apa nih, Kak? Jadi begini Bianca, Kak Semi mau minta semua teman-teman Gen Ki Hajar sekarang untuk tetap berada di Zoom masing-masing. Ingat ya, untuk tetap meminta teman-teman di Zoom-nya masing-masing. Karena akan ada Pak Wahyu lagi nih, Bianca. Dan juga teman-teman dari SMP Taruna Bakti Bandung yang akan memperlihatkan proyek
STEM-nya mereka. Dan pastinya ini informasi yang lolos tahap advance di akhir acara bakal kita umumkan. Wow, jadi tetap ini ya. Oke, kalau begitu Kak Semi, aku dengar ada Gen Ki Hajar yang akan memperlihatkan karyanya ya? Yang tadi Kak Semi bocorin, ya kan? Itu. Betul, kita akan menyaksikan bagaimana proyek dari SMP Taruna Bakti Bandung nih Bi, dan teman-teman. Jadi baik bagi Gen Ki Hajar yang nanti lolos tahap advance, wajib menyaksikan video ini untuk bekal persyaratan melaksanakan Ki Hajar STEM Advance. Ya, betul banget. Produk STEM dari Gen Ki Hajar SMP Taruna Bakti mempersembahkan alat pendeteksi gempa dan desain struktur bangunan tahan gempa, earthquake resistant building. Nah, langsung saja nggak perlu lama-lama menunggu, ini dia tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Caska Rosedel Gumelar. Nama saya Haira Nur Fatimah. Dan saya Zifara Kuindi Syakila Fortunadi. Kami dari SMP Taruna Bakti, Kota Bandung, Jawa Barat. Saya sangat senang sekali bisa tinggal di salah satu kota terindah di Indonesia, yaitu Bandung. Namun, terdapat satu resiko besar yang kita tidak dapat abaikan, yaitu gempa bumi. Sesar Lembang berpotensi menyebabkan gempa bumi yang bermagnitudo 6,5 hingga 7 dengan pengulangan waktu 170 sampai 670 tahun. Hal ini berdasarkan penelitian yang telah dipublikasikan di Jurnal Internasional Tektonophysics pada tahun 2019 lalu. Hasil penelitian strategis ini seharusnya sudah menjadi poin perhatian bagi pihak yang terkait untuk melakukan mitigasi kebencanaan. Apalagi lokasi sesar Lembang yang dekat dengan Cikongan Bandung atau yang biasa disebut dengan Bandung Raya, yaitu perkumpulan kota-kota dengan pemukiman padat seperti Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan juga Kabupaten Sumedang. Sebagai generasi muda dari Kota Bandung, kita harus mencari cara untuk meminimalisir dampak gempa dari ancamannya. Oleh karena itu, sudah saatnya kita untuk mencari suatu solusi yang inovatif dengan cara menggabungkan pengetahuan dalam rekayasa struktural, bahan konstruksi yang mutakhir, dan juga teknologi simulasi yang canggih agar dapat membuat suatu bangunan yang lebih tahan terhadap guncangan gempa. Hal itulah yang menjadi latar belakang kami melakukan proyek STEM ini. Bangunan anti gempa yang dilengkapi oleh alat pendeteksi gempa sederhana. Tahap selanjutnya yang kami lakukan adalah mencari solusi atas masalah yang sudah kami temukan. Kami mencoba untuk menemukan solusi dari berbagai referensi yang ada, membaca buku tentang kegempaan, mencari berbagai artikel dan jurnal, serta menonton video dari kanal YouTube. Kami juga mewawancarai beberapa ahli di bidangnya yang paham akan kegempaan dan struktur bangunan. Dari Bu Elis, kami mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang potensi kegempaan di Kota Bandung dan di Indonesia pada umumnya, dan bagaimana seharusnya masyarakat mengerti tentang konsep mitigasi bencana. Pak Eko, kami mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana membuat bangunan yang kuat dan tahan terhadap guncangan gempa. Tak lupa, kami juga melakukan diskusi yang intensif dengan grup pembimbing kami, yaitu Pak Irfan, tentang bagaimana melakukan engineering design proses dalam melakukan proyek STEM ini, yaitu dimulai dari tahapan Ask, Imagine, Plan, Create, and Improve. Dari beliau juga, kami mendapatkan pencerahan mengenai konsep dasar science dari proyek yang akan kami lakukan, yaitu dengan konsep gaya, getaran, kesetimbangan benda tegar, dan listrik dinamis.
Dari desain serta alat bahan yang sudah kami siapkan, kami mulai membuat persiapan selanjutnya, yaitu dengan memotong-motong bahan yang akan kami gunakan di lab pendidikan teknologi dasar. Pada tahap ini, kami membuat beberapa struktur bangunan anti gempa dari berbagai bahan yang tersedia untuk selanjutnya diuji manakah desain dan bahan yang paling tahan terhadap guncangan gempa buatan. Tidak lupa, kami juga membuat alat simulasi gempa sederhana yang bisa menghasilkan guncangan pada dasar bangunan saat menguji desain dan bahan maka yang paling tahan gempa. Pertama, kami melakukan pengujian terhadap alat pendeteksi gempa yang telah kami buat, dan ternyata alatnya bisa berfungsi dengan baik. Melalui proyek ini, kami berusaha untuk mencari solusi untuk mengurangi dampak gempa yang bisa datang kapan saja dan tidak dapat diprediksi. Kami berharap masyarakat mengetahui betapa pentingnya melakukan proses mitigasi bencana alam untuk dilakukan secara dini. Tidak ada salahnya kan kalau kita sedia payung sebelum hujan, siapkan bangunan yang kuat sebelum gempa. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Pada era ini, siswa dituntut untuk memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan berkomunikasi dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam proyek ini, siswa diminta untuk berpikir kritis memikirkan masalah apa yang terjadi di lingkungan mereka, berpikir kreatif tentang solusi apa yang harus mereka cari, lalu mereka berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah, dan juga berkomunikasi, mengkomunikasikan hasil dari produk yang telah mereka buat. Wow, keren banget ya Kak Semi, project STEM-nya. Luar biasa dan semoga proyek-proyek ini bisa menginspirasi teman-teman Gen Ki Hajar semua. Sekali lagi dong kita mau minta tepuk tangan virtualnya untuk karya yang sangat luar biasa. Gila. Ini bisa jadi inspirasi buat para Ki Hajar semua ya, para Gen Ki Hajar yang ada di rumah untuk tahap advance selanjutnya. Betul sekali. Oke, Kak Semi, sekarang aku mau mengundang pakar STEM untuk Gen Ki Hajar nih. Untuk itu saya mengundang Bapak Wahyu selaku Kepala Program Studi Biologi Fakultas Pendidikan MIPA Universitas Pendidikan Indonesia dan Gen Ki Hajar dari SMP Taruna Bakti. Oke, baik sekarang kita akan ngobrol terlebih dahulu sama tiga teman-teman kita yang baru saja kita saksikan. Iya, dari SMP Taruna Bakti Bandung. Kumaha damang teman-teman dan gimana rasanya sudah mengerjakan proyek ini dari awal sampai akhir nih? Terima kasih teman-teman, kami merasa sangat senang bisa bekerja sebagai tim yang sangat kompak dan bertemu beberapa ahli dalam bidangnya masing-masing. Melalui proyek ini teman-teman, kami pula juga bisa belajar banyak hal mulai dari bagaimana melakukan sebuah proyek dari tahap awal sampai tahap akhir, sampai dengan bagaimana caranya untuk mengkomunikasikan hasil melalui tulisan dan video. Oke, kalau begitu boleh dijelaskan nggak secara singkat tahapan apa saja yang kalian lakukan dalam pengerjaan proyek ini sih? Pada dasarnya, proyek kami ini dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu mencari masalah yang akan kami temukan. Lalu kami akan mencari solusinya. Lalu kami akan pindah ke tahap perencanaan, yaitu mencari referensi dan menyiapkan alat dan bahan. Setelah itu, kami akan membuat produknya untuk diuji dan mengevaluasikan. Nah, lalu boleh dong di-share ke Semi dan juga Bianca terus buat Gen Ki Hajar di rumah juga. Apa sih kira-kira yang melatar belakangi kalian membuat proyek ini? Nah, jadi kami tinggal di kota yang memiliki potensi bencana yang sangat besar. Apalagi gempa bumi yang diakibatkan oleh pergeseran sesar Lembang. Nah, kami sebagai generasi muda dari Bandung, kami pikir bahwa ini sangat penting untuk dipelajari sejak dini. Dan juga kami mau berkontribusi kepada penjagaan keindahan Kota Bandung. Nah, salah satu caranya adalah untuk memahami konsep gempa dan juga bangunan anti gempa.
Oke, kalau begitu ceritain dong tahapan apa yang menurut kalian paling sulit sih untuk dilewatin? Kalau misalkan menurut kita nih, tahapan mengkomunikasikan hasil. Kami sangat excited loh untuk melewati tahapan demi tahapan proyek sampai terkadang kami lupa untuk mendokumentasikan dengan lengkap setiap tahapan yang kami lalui. Karena ada beberapa tahapan yang tidak terdokumentasi dengan baik, maka kami sedikit merasa kesulitan untuk mengkomunikasikan hasil temuan kami. Nah, terus boleh dong di-share sama kita semua di sini bagaimana kira-kira cara kalian memilih sebuah masalah di lingkungan kalian? Jadi kami mencoba untuk mempelajari tema-tema yang telah diajukan. Dari tema-tema yang kami pelajari, kami sangat tertarik dengan tema penanganan bencana. Karena masalah bencana itu lumayan kompleks. Dimulai dari pencegahannya, mitigasi, sampai ke penanganan pasca bencana terjadi. Oke, kalau begitu apa alasan kalian mengangkat masalah gempa sebagai masalah untuk proyek kalian? Saat mendengar berita tentang sesar Lembang akhir-akhir ini, jujur saya merasa sedikit takut membayangkan apa yang terjadi apabila emang ada pergerakan. Nah, maka dari itu, saya jadi tertarik untuk belajar tentang hal-hal yang tentang penggempaan. Dan saat tema penggempaan ini menjadi salah satu tema proyek STEM Ki Hajar, kami langsung dengan yakin mengangkat masalah ini. Oke. Nah, begitu Gia cerita tentang inspiratif dari 3 orang yang sangat luar biasa dari Bandung. Terus kalau boleh tahu nih kira-kira gimana sih cara kalian berkolaborasi satu sama lain untuk menyelesaikan proyek ini? Siapa tahu ini juga bisa menginspirasi teman-teman yang sedang menyaksikan kalian. Kami belajar banyak sekali selama melakukan proyek ini. Salah satunya adalah belajar untuk berkolaborasi. Kami belajar berkolaborasi dengan satu tim, belajar bagaimana menghargai pendapat orang lain, belajar untuk menahan ego, belajar untuk bekerja sama untuk satu tujuan. Selain itu, kami juga belajar untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Saat bertukar pikiran dengan mereka, pikiran kami jadi terbuka bebas. Wow, jadi itu bisa menjadi inspirasi buat Gen Ki Hajar semua. Betul. Ya. Gimana caranya untuk berkolaborasi dengan satu tim dan yang lainnya. Oke, kalau begitu, jika kalian mendapatkan kesulitan, apa sih yang akan kalian lakukan? Kita mendapatkan kesulitan, ya kami langsung segera menghubungi guru pembimbing kami, yaitu Pak Irfan, untuk mendapatkan pencerahan. Contohnya, cara mencari solusi, pendapat, kritik, dan lain-lain. Oke, jadi ternyata teman-teman di sini juga harus sharing-sharing juga sama guru ataupun pembimbing yang sudah membimbing teman-teman mendapatkan proyek yang sangat luar biasa. Iya. Terus kalau ngomongin tentang proyek ini nih, kira-kira gimana cara kalian sendiri menemukan informasi atau referensi terkait proyek kalian selain ngobrol-ngobrol sama pembimbing nih? Benar banget. Kami melakukan pencarian informasi dengan berbagai cara. Cara yang paling sering kita lakukan itu mendapat inspirasi dari tayangan YouTube. Selain itu, kami juga membaca buku, jurnal, dan artikel tentu dari sumber yang terpercaya. Nah, kita juga konsultasi kepada guru pembimbing dan juga wawancara dengan ahli yang terkait. Oke, nah untuk apa yang menjadi motivasi kalian untuk bergabung dalam proyek kalian ini sih? Jadi kami itu sangat senang terlibat dalam proyek STEM seperti ini karena kami bisa menuangkan kreativitas masing-masing dalam menyelesaikan proyek seperti ini, teman-teman. Nah, tadi kan kita udah dijelasin juga kenapa benar mereka ingin ikut proyek ini, terus kemudian siapa orang di balik proyek ini yang Iya, bikin benar sukses banget proyek sekali. ini ya. Nah, Iya. terus pertanyaan berikutnya untuk teman-teman, kira-kira manfaat apa saja yang teman-teman dapatkan selama mengerjakan proyek luar biasa ini nih? Kami STEM itu sangat seru. Guru kami pernah bilang kalau STEM itu menggambarkan bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Cabang ilmu tidak berdiri sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan masalah, ada yang kami perlu menggabungkan pengetahuan-pengetahuan yang kami miliki. Oke, nah apakah kalian sudah sering terlibat dalam proyek STEM semacam ini? Iya, kami udah biasa mendapatkan proyek STEM seperti ini di mata pelajaran sains, di mana kami harus mencari masalah dan habis itu mencari solusi melalui proyek. Selain itu, kami juga beberapa kali terlibat dalam lomba bertema STEM lainnya. Dan juga tiap tahun di sekolah kami ada lomba internal bernama STEM Race,
di mana bakal ada beberapa pose dan peserta harus bertemu pose itu dan melakukan STEM challenge di setiap pose. Wow, jadi pengalamannya luar biasa ya Bener Gen Ki Hajar. banget. Jadi kalau misalnya Gen Ki Hajar pengen ada di posisi mereka saat ini, butuh kerja keras, terus kemudian experiences dan juga bener. pengalaman sekali lagi yang sangat luar biasa. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir nih buat teman-teman, kira-kira dalam project ini nih pihak mana saja sih? Kita kepo nih ya, pihak mana Bener saja banget. yang berkontribusi dan support kalian 100%. Tentunya teman-teman, pihak sekolah sangat mendukung proyek hati kami. Dimulai dari kepala sekolah, guru pembimbing, guru mata pelajaran lainnya, teman-teman, dan juga para ahli yang kita temui tadi. Wow, berarti banyak sekali ya orang-orang yang telah berkontribusi dalam proyek mereka. Oke, sebelumnya terima kasih untuk SMP Taruna Bakti yang telah bergabung bersama kita. Baik, selanjutnya kita akan undang kembali teman-teman Kepala Program Studi Biologi Fakultas Pendidikan MIPA Universitas Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Wahyu. Sekarang kita akan beralih ke Pak Wahyu nih, Pak Wahyu. Kira-kira bagaimana Pak Wahyu mendapat pendapat dari Pak Wahyu sendiri tentang proyek STEM ini sendiri dari teman-teman SMP Taruna Bakti yang baru saja kita dengarkan pengalaman yang sangat luar biasanya itu, Pak? Baik, terima kasih. Jadi setelah menyimak video Project STEM dari SMP Taruna Bakti ini menarik nih, menarik sebagai contoh Project STEM untuk kita kupas. Nah, jadi kita lihat misalnya, jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu dijadikan contoh mengenai bagaimana membuat Project STEM itu. Di mana pertama diawali kan tahapannya adalah mengidentifikasi masalah. Nah, di situ merupakan suatu hal yang penting bahwa dalam mengidentifikasi masalah itu adalah masalah yang sifatnya kontekstual, yang ada di kehidupan sehari-hari, kemudian dan ini menjadi minat dari siswanya. Karena misalnya minat karena ingin mempelajari senang ke fisika atau senang ke mengenai bangunan misalnya gitu ya. Nah, jadi awal yang menarik untuk dikupas adalah tadi bahwa tema yang dipilih adalah penanganan bencana alam, kemudian dari situ dilihat konteksnya dengan di Kota Bandung bahwa ada potensi gempa akibat dari sesar Lembang. Sehingga muncul ide topik proyeknya adalah bangunan tahan gempa dan sensor gempa. Jadi ini sangat berhubungan sekali antara tema, kemudian topik yang diangkat dengan kontekstual di Kota Bandung. Nah, ini sangat bagus sekali. Nah, kemudian setelah mendapatkan topik itu, maka tim ini tuh sudah fokus. Tujuan dari proyek itu adalah membuat bangunan tahan gempa dan sensor. Nah, disinilah fokus bahwa permasalahan yang akan diangkat atau solusi yang akan dibuat itu adalah membuat bangunan tahan gempa dan sensor gempa. Jadi ini proyeknya sudah fokus pada satu solusi. Nah, mungkin yang untuk selanjutnya, mungkin pertanyaannya adalah bangunan tahan gempa seperti apa dan sensor seperti apa yang bagus, yang baik begitu. Nah, oleh karena itu pada tahap selanjutnya, tim ini melakukan pencarian informasi, penggalian informasi dari berbagai sumber ya, ada buku, ada jurnal internasional bagus sekali itu. Jadi kemudian juga dari kanal-kanal internet. Nah, ini juga membantu bagaimana meningkatkan literasi digital dari siswa ya, menunjukkan ada proses peningkatan literasi digital dari siswa itu. Nah, kemudian juga termasuk kepada praktisi itu, ada yang ahli gempa, juga kepada ahli struktur bangunan, sehingga mendapatkan informasi yang banyak. Nah, dari situ maka terkumpullah informasi-informasi seperti yang berhubungan dengan topiknya, membuat bangunan tahan gempa dan sensor gempa. Nah, disitulah ada proses observasi, ada proses mengumpulkan informasi, ada proses menganalisis
Nah, jadi di situ ada unsur sains yang dimunculkan. Ada unsur sains yang dimunculkan untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, dari situ maka informasi-informasi itu kan perlu dianalisis, diinterpretasikan, sehingga nanti diharapkan muncul solusi-solusi alternatif dan tentunya solusi alternatif itu akan dipilih tuh menjadi solusi alternatif yang terbaik. Nah, ini merupakan tahapan bagaimana kita berpikir kritis, membuat pengambilan keputusan dari informasi yang ada yang objektif untuk mencari solusi yang baik. Jadi tahapan penggalian informasi itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita berpikir secara kritis menentukan keputusan yang terbaik dan objektif berdasarkan informasi. Nah, setelah mendapatkan informasi itu kan tahap selanjutnya ini perancangan nih. Nah, perancangan ini terlihat sekali ada mencoba merancang, membuat gambar, sketsanya, membuat gambar tekniknya, kemudian ada proses perhitungan, begitu kan. Nah, di sini muncul aktivitas yang berhubungan dengan engineering-nya, di mana di situ terjadi rekayasa, terjadi proses perencanaan, kemudian juga tadi saya melihat juga ada aktivitas menghitung, mengkalkulasi, mengukur. Nah, itu juga munculkan unsur matematik tuh. Nah, jadi di situ komplit tuh, ada sainsnya, ada teknologinya berupa inovasi bangunan tahan gempa dan sensor, ada engineering-nya, ada proses rekayasanya, kemudian juga ada matematiknya di situ digunakan. Jadi untuk mendesain bangunan yang baik, bangunan yang tahan gempa dan sensor gempa. Jadi di situ sudah muncul tuh unsur-unsur dari STEM itu. Nah, di satu sisi juga tadi sudah muncul juga bagaimana dia berpikir kreatif, mengeluarkan ide-ide, kemudian berpikir kritis, melakukan evaluasi, analisis, pasti data untuk menentukan solusi terbaik untuk membuat keputusannya objektif, dan kemudian terlihat juga tuh kegiatan mereka itu bekerja sama satu dengan lain, ada pembagian tugas, dan kemudian cara mengkomunikasikan idenya juga cukup bagus dengan menyampaikan secara jelas, begitu. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan ini tadi solusi-solusi itu belum terkomunikasikan dengan baik tuh. Kan saya lihat tuh ada 2 bangunan tahan gempa. Nah, tidak dijelaskan tuh seperti apa bangunan tahan gempa dari kedua rancangan itu. Nah, mungkin itu salah satu yang perlu dikomunikasikan. Tadi mungkin ada mungkin karena durasi videonya kurang gitu. Nah, mungkin itu yang perlu dikembangkan lagi, karena disitulah kita bisa menunjukkan kemampuan anak-anak berpikir kritis, memilih dari struktur bangunan yang mana, yang apakah betul bangunan itu tahan gempa atau tidak, begitu ya. Dan nanti di akhir dilakukan uji coba. Uji coba itu untuk membuktikan bahwa apa betul bangunan tersebut tahan gempa atau tidak, apakah betul sensor dari gempa itu berfungsi atau tidak, dengan melakukan simulasi, di mana simulasinya pun di situ dibuat suatu alat yang bisa mendemonstrasikan terjadinya gempa bumi. Ini sangat menarik gitu ya. Jadi ini saya apresiasi ini SMP Taruna Bakti yang sudah membuat contoh proyek STEM yang bisa mengembangkan sains, teknologi, engineering, dan matematik, juga bisa mengembangkan 4C. Nanti tinggal bisa menyempurnakan dengan tadi ide-ide yang dimunculkan. Jadi semakin banyak ide itu sebetulnya kreativitasnya meningkat, dan semakin tepat kita membuat pemilihan yang objektif dan sesuai data, itu berarti kemampuan berpikir kritis kita itu semakin bagus. Itu mungkin kupasan saya atau komentar saya terhadap video project STEM dari SMP Taruna Bakti. Semangat untuk SMP Taruna Bakti, saya apresiasi, dan terus untuk dikembangkan kemampuannya, dan diharapkan
bisa mengembangkan proyek-proyek yang lain yang lebih inspiratif ya, gitu. Oke, baik. Terakhir Pak, pertanyaan dari Bianca. Boleh diberikan pesan semangat untuk adik-adik Gen Ki Hajar agar nantinya yang lolos ke tahap advance dapat membuat proyek yang keren dan bisa menginspirasi seperti kakak-kakak dari SMP Taruna Bakti. Baik, terima kasih. Jadi buat Gen Ki Hajar nih, Gen Ki Hajar. Jadi pertama saya ucapkan selamat, ini sudah masuk tahap intermediate. Mudah-mudahan lulus untuk sampai ke tahap advance, dan nanti di tahap advance ini Gen Ki Hajar akan membuat project STEM ya. Nah, tentunya project STEM itu harus dimulai dengan keinginan besar atau motivasi dari Gen Ki Hajar ini, yaitu motivasi untuk bisa mengembangkan diri, mengembangkan 4C-nya, dan juga ya, ingin berprestasi. Nah, di satu sisi dari segi proyeknya coba dilihat tema mana yang paling cocok untuk di tempat adik-adik ini dari Gen Ki Hajar ini. Nah, tema itulah yang kecocokan tema itu tergantung dari kondisi dan situasi di lingkungan adik-adik semua, begitu ya. Nah, kemudian tentunya tema ini sifatnya luas, maka perlu dicari topik apa dari proyek itu yang sesuai dengan kondisi di lingkungannya, baik kondisi sumber informasinya, baik kondisi sumber daya untuk pembuatan proyeknya, jadi disesuaikan dengan hal itu. Nah, tentunya ketika sudah mendapatkan topik yang akan dikembangkan untuk project STEM, maka fokuslah pada topik itu, pada tujuan dari topik itu. Misalnya tadi contoh di SMP Taruna Bakti, topiknya adalah gedung tahan gempa, maka fokuslah proyeknya pada membuat atau mendesain bangunan tahan gempa. Jadi pemilihan topik dari tema yang ditawarkan itu harus menjadi fokus utama bagi kita dalam membuat proyeknya. Nah, itu karena nanti kita bisa lihat outputnya itu adalah bisa dicapai atau tidak berdasarkan target dari topik yang kita kembangkan, gitu ya. Nah, tentunya ketika sudah membuat topik ini perencanaan harus disiapkan. Jadi karena proyek ini harus menghasilkan satu output yang sudah ditetapkan di awal berdasarkan topiknya. Jadi misalnya, jadi perencanaan itu harus disusun dari awal sampai akhir, dan kita harus memunculkan unsur sains di situ, di mana kita harus mendesain perencanaannya secara sistematis. Metode yang digunakan juga sistematis. Kemudian ketika adik-adik Gen Ki Hajar ini ingin mengidentifikasi permasalahan atau menentukan topik, coba lihat fenomena apa yang ada di lingkungan kita atau perilaku sosial apa yang ada di lingkungan kita. Itu bisa menjadi inspirasi topik yang akan kita gunakan untuk proyek itu. Nah, kemudian perlu pelancangan tuh. Nah, bagaimana tahapan-tahapannya, mulai dari mengidentifikasi masalah, mencari informasinya, kepada siapa kita akan mencari informasi, kemudian setelah dapat informasi apa yang akan kita lakukan setelah kita kumpulkan informasi itu, bagaimana kita memilah informasi itu agar bermanfaat bagi proyek yang akan kita lakukan. Nah, di situ kalau kita sudah bisa menganalisis, bisa menginterpretasi, bisa mengevaluasi, maka kita bisa menentukan rancangan desainnya seperti apa. Nah, disitulah engineering, teknologi, dan matematik berperan untuk proses pembuatan output atau produk dari, atau bisa juga prosedur dari proyek tersebut, gitu ya. Nah, jadi perencanaan itu perlu disusun secara matang agar setiap langkah yang akan dilakukan oleh adik-adik itu sudah terencanakan dengan baik. Dan termasuk juga pada bagian akhir menguji, karena kan ini problem solving. Problem solving itu adalah solusi yang dihasilkan itu
harus memang menjadi jalan keluar dari mengatasi permasalahan yang ada. Makanya pada bagian akhir itu adalah ada uji coba. Uji coba itu untuk membuktikan apakah solusinya itu sudah baik atau tidak. Begitulah. Nah, nanti tentunya dalam proses penyusunan atau pembuatan proyek itu kemampuan adik itu kan pasti meningkat di tingkat untuk 4C-nya. Jadi mulai dari creative thinking itu kan membuat ide-ide, menyusun strategi bagaimana membuat solusi itu kan akan terlatih dalam pembuatan proyek itu. Kemudian setelah mendapat informasi itu kan adik-adik akan melakukan interpretasi data, melakukan analisis, itu berarti kan sampai ke pembuatan keputusan yang objektif itu adalah berpikir kritis adik-adik itu kan dilatih di situ. Nah, kemudian tentunya dalam proyek ini kan sifatnya tim ya. Jadi teamwork. Jadi perlu kerjasama antar tim agar bekerjanya secara efektif, efisien, berkolaborasi juga dengan guru dan praktisi yang lain supaya proyeknya dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya pada bagian akhir nanti produk dari adik-adik itu adalah mengkomunikasikan, bisa berupa video, bisa komunikasinya bisa tulisan bisa dibuat poster juga. Nah, ini merupakan kemampuan yang diperlukan agar ide-ide apa yang dikembangkan oleh adik-adik ini bisa disebarluaskan, bisa disampaikan dengan jelas kepada pemirsa atau khalayak yang ingin mengetahui solusi dari permasalahan yang adik-adik angkat. Itu mungkin saya ucapkan selamat bagi Gen Ki Hajar. Project Ki Hajar STEM ini sangat menyenangkan. Nikmatilah prosesnya dan mudah-mudahan dari menikmati proses ini bisa meningkatkan motivasi adik-adik dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi era global, meningkatnya kemampuan 4C di adik-adik. Semangat ya, Gen Ki Hajar. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Wahyu dan juga rekan-rekan dari SMP Taruna Bakti Bandung yang tadi disampaikan Pak Wahyu. Nikmati prosesnya dan petik hasilnya di suatu saat nanti. Ih, keren banget. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Wahyu, untuk teman-teman juga dari SMP Taruna Bakti. Sampai jumpa. Oke. Wah, keren banget nih karya-karya dari Gen Ki Hajar ya, Kak. Jadi memang karya Gen Ki Hajar ini teman-teman selalu bisa menginspirasi bukan cuma kita berdua, tapi rekan-rekan semua yang ada di Indonesia, bahkan yang nonton acara ini di siang hari ini ya Bianca ya. Dan pastinya bagi semua Gen Ki Hajar jangan berhenti untuk membuat karya dan selalu semangat, tebarkan positive vibes. Betul banget. Oke, kalau begitu kali ini Bianca mau menginformasikan peserta yang lolos ke tahap advance nih Kak Semi. Wah, ini pasti yang ditunggu-tunggu nih Bianca. Bikin dag-dig-dug-der di rumah, apakah saya lolos atau enggak gitu kan. Tahap berikutnya yang ditunggu-tunggu seluruh peserta Ki Hajar STEM tahap intermediate. Dan Gen Ki Hajar silahkan bisa dilihat informasi. Kira-kira peserta siapa saja sih yang lolos ke tahap advance di link berikut ini nih. Sudah lihat kan? Nah, langsung aja dicek guys. Siapa tahu kalian lolos ke tahap berikutnya. Sudah dicek? Nah, oke, kalau begitu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Gen Ki Hajar di 38 provinsi dan SCLN atas partisipasi dalam Ki Hajar STEM 2023 tahap intermediate. Dan selamat kepada 5 tim Gen Ki Hajar dari setiap jenjang dan setiap provinsi yang lolos ke tahap advance. Daftar tim lolos tahap advance dapat diakses di menu pengumuman di laman kihajar.kemikdikbud.go.id. Sekali lagi dong kita berdua minta tepuk tangan virtualnya teman-teman. Selamat untuk yang sudah lolos gitu kan. Selamat sekali lagi. Dan kami juga mengingatkan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta dan juga pihak yang sudah terlibat atas terselenggaranya acara Ki Hajar STEM tahap
Intermediate 2023 ini. Wow, kalau begitu Saya Semi. dan saya Bianca. Pamit ya, sukses selalu untuk Gen Ki Hajar. Yeay, sampai jumpa di tahap Advance.